Hati ayah bunda hancur setiap kali melakukannya. Anak menangis dan ayah bunda berteriak, "Diam!" Tahukah ayah bunda, dalam 10 detik setelah teriakan itu, ayah bunda tidak hanya memecahkan keheningan, tapi juga memecahkan sepotong kecil jiwa anak ayah bunda. Anak tidak belajar disiplin dari bentakan itu. Mereka belajar bahwa amarah adalah monster yang tidak terkendali. Para ahli psikologi sepakat, cara kita menghadapi 30 detik tantrum akan membentuk kemampuan anak mengatur stres selama 30 tahun ke depan. Jangan skip video ini. Hari ini saya akan bongkar 6 langkah jitu untuk mengendalikan monster amarah ayah bunda. Ini adalah kunci untuk menghentikan siklus teriakan dan menyelamatkan koneksi yang paling berharga dalam hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua pernah gagal. Kita semua pernah berteriak, tapi hari ini kita memilih untuk berubah. Video ini akan memberikan Anda alat praktis untuk menghentikan teriakan itu selamanya. Sebelum kita mulai, tolong dukung misi ini. Jika Anda siap mengendalikan amarah Anda, tekan tombol like sekarang juga. Dan subscribe channel ini agar kita bisa membangun komunitas orang tua yang kuat dan tenang. Ambil napas. Saat ini juga, Anda tahu rasanya. Panas itu naik dari dada, menjalar ke rahang, dan sebelum Anda sadar, monster amarah sudah mengambil alih kendali. Teriakan itu terlepas, dan dalam sedetik, Anda menyaksikan wajah anak Anda, wajah yang Anda cintai lebih dari segalanya, membeku dalam ketakutan. Tahukah Anda apa yang terjadi di otak Anda dalam momen krusial itu? Bagian primitif otak, amigdala, telah membajak sistem Anda. Anda beralih ke mode fight or flight, dan anak Anda, bagi otak reptil Anda, hanyalah ancaman yang harus ditaklukkan dengan suara keras. Ini adalah tragedi biologis. Ini harus dihentikan sekarang. Langkah pertama, jeda 5 detik sakti, jembatan menuju kendali diri. Kita tidak bisa menghilangkan amarah, tapi kita bisa menginterupsi aksinya. Ketika Anda merasakan panas itu naik, lakukan hal yang paling tidak ingin Anda lakukan. Jeda. Jangan bicara, jangan bergerak. Ambil satu napas dalam. Perlahan, tarik napas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Saya tahu, terdengar konyol saat lantai dapur basah oleh tumpahan susu. Tapi ini adalah kunci superpower Anda. Satu napas itu memberi waktu pada bagian otak Anda yang rasional, korteks prefrontal, untuk menyala. Anda baru saja merebut kembali kendali dari monster amigdala. 5 detik itu menyelamatkan harga diri anak Anda dan menjauhkan penyesalan yang akan menghantui Anda di malam hari. Jeda ini mengubah Anda dari reaksi insting menjadi respon yang penuh kasih. Langkah kedua, ucapkan secara verbal, menjinakkan monster amarah. Setelah jeda, jangan pura-pura tidak marah. Itu bohong. Sebaliknya, namai monster itu. Katakan pada anak Anda, dengan nada rendah dan terkontrol, ayah, ibu sedang merasa sangat marah atau frustrasi sekarang. Mengapa ini begitu penting? Anda mendekonstruksi amarah. Ketika Anda menamai emosi, Anda mengaktifkan bagian otak yang berpikir, bukan bagian yang meledak. Anda menjinakkan monster itu dengan memberinya nama. Anda mengajarkan keterampilan hidup. Anda menunjukkan pada anak Anda yang suatu hari nanti juga akan marah, bahwa emosi besar itu normal dan tidak menakutkan. Ia hanyalah sebuah perasaan yang bisa diidentifikasi dan ditangani. Anda membangun koneksi. Anda jujur. Anak Anda melihat orang tuanya rentan namun kuat, mengirim pesan, tidak apa-apa merasa marah. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan amarah itu. Ini adalah 2 langkah pertama untuk membangun fondasi ketenangan. Ini adalah deklarasi perang Anda terhadap teriakan. Sekarang, setelah Anda menamai monster itu, Anda siap untuk meninggalkannya. Anda sudah berhasil mengambil jeda 5 detik dan menamai monster amarah itu.
hebat. Tapi ada saatnya jeda saja tidak cukup. Ada saatnya, di tengah badai tantrum anak atau kekacauan yang tak tertahankan, Anda tahu bahwa jika Anda tetap di sana, ledakan itu pasti akan terjadi. Di momen genting itulah, Anda harus melakukan tindakan terberat namun paling berani. Menjauh secara fisik, modeling paling nyata. Ini bukan tentang kabur, ini tentang menyelamatkan situasi. Anda harus mengumumkan keputusan Anda dengan penuh ketenangan, meski hati Anda bergemuruh. Katakan pada anak Anda yang mungkin sedang berteriak di lantai. Mama atau ayah sedang kesulitan mengendalikan amarah. Mama atau ayah butuh 1 menit di kamar sebelah untuk tenang. Mama atau ayah akan segera kembali ketika sudah lebih baik. Lalu lakukan itu. Pergi. Tutup pintu kamar selama 60 detik. Basuh wajah Anda, tarik nafas 10 kali, atau sandarkan dahi Anda ke dinding. Mengapa tindakan ini begitu dramatis dan powerful? Anda mengutamakan keselamatan emosional. Dengan menjauh, Anda melindungi anak dari trauma visual dan akustik akibat bentakan Anda. Anda menunjukkan, saya memilih menenangkan diri saya agar saya tidak menyakitimu. Ini adalah deklarasi cinta tertinggi. Anda juga menciptakan warisan pengendalian diri. Anak Anda melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang dewasa pun berhak dan perlu mundur ketika kewalahan. Anda memberikan mereka pelajaran hidup paling berharga, yaitu ketika dunia terasa terlalu berat, kita punya pilihan untuk melangkah pergi dan mengisi ulang energi. Anda memberikan mereka izin untuk melakukan hal yang sama kelak, alih-alih meledak atau melarikan diri secara emosional. Jangan pernah berpikir ini adalah tindakan meninggalkan. Ini adalah tindakan perawatan paling bertanggung jawab yang bisa Anda lakukan. Anda menunjukkan bahwa pengendalian diri itu nyata, bisa dilakukan, dan layak diperjuangkan. Ketika Anda kembali setelah 60 detik dengan bahu yang lebih rileks dan suara yang lebih rendah, Anda tidak hanya kembali sebagai orang tua. Anda kembali sebagai pahlawan yang baru saja memenangkan perang melawan diri sendiri dan yang baru saja menanamkan benih self-control di jiwa anak Anda. Anda telah berhasil menjeda langkah 1, menamai emosi, langkah 2, dan mundur jika perlu. Sekarang Anda berada di tengah kekacauan. Mungkin anak Anda masih merengek, atau Anda harus segera menyelesaikan situasi. Naluri primitif Anda menjerit, teriaklah supaya dia dengar. Namun disinilah Anda harus menunjukkan kekuatan kontrol diri yang sesungguhnya. Jangan dengarkan naluri itu. Langkah 4. Ubah volume. Bicara lebih lembut, bukan lebih keras. Ketika amarah mendorong Anda untuk menaikkan volume suara, Anda harus melakukan hal yang berlawanan secara dramatis. Turunkan suara Anda. Bahkan, bisikan jika Anda harus. Mengapa strategi ini bukan hanya taktik, namun senjata rahasia psikologis? Memutus siklus ketegangan. Teriakan hanya memicu amigdala anak, pusat pertarungan atau ketakutan. Ketika Anda merendahkan suara, Anda mengirimkan sinyal tenang ke sistem sarafnya. Anda secara harfiah meredahkan pertempuran di otaknya. Menciptakan kepatuhan fokus. Ketika Anda berbisik atau berbicara pelan, anak harus diam dan harus mendekat untuk mendengarkan Anda. Secara instan, Anda telah mengalihkan fokus dari teriakannya sendiri menjadi upaya untuk mendengarkan pesan Anda. Kontrol dialihkan dari keos anak kepada ketenangan Anda. Mengajarkan rasa hormat, bukan ketakutan. Yelling mengajarkan anak bahwa suara keras dan intimidasi adalah cara untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ini menanamkan ketakutan. Sebaliknya, suara yang tenang dan berwibawa mengajarkan rasa hormat pada batasan dan otoritas yang stabil. Bayangkan momen ini, anak Anda merengek di toko dan Anda berlutut. Daripada berteriak, Anda berkata dengan sangat pelan, "Nak, Mama tahu kamu mau itu, tapi Mama tidak bisa dengar kalau kamu merengek. Coba katakan dengan suara pelan di telinga Mama."
Anda tidak hanya mengatasi tantrum itu, Anda sedang mengajarkan anak Anda pelajaran hidup yang sangat mendasar. Dunia akan mendengarkan Anda bukan karena seberapa keras Anda berteriak, tetapi seberapa jelas dan tenang Anda menyampaikan pesan. Jangan pernah meremehkan kekuatan ketenangan. Keheningan dan suara rendah Anda jauh lebih mengintimidasi dan lebih efektif daripada 1000 teriakan. Anda sedang mengubah amarah menjadi otoritas yang damai. Ini adalah inti dari kepemimpinan yang Anda modelkan untuk anak Anda. Mari kita hadapi kenyataan yang paling jujur. Anda adalah manusia. Anda akan gagal. Setelah semua jeda, teknik pernapasan, dan upaya untuk berbicara pelan, akan tiba hari di mana amarah Anda menang. Anda akan membentak. Anda akan menyesali. Di momen kehancuran itulah terletak peluang terbesar Anda untuk memperbaiki dan menyembuhkan. Langkah 5, lakukan perbaikan. Kekuatan di balik "saya minta maaf". Ketika amarah sudah reda, jangan pura-pura tidak terjadi apa-apa, dan jangan biarkan rasa bersalah memenjarakan Anda. Anda harus kembali kepada anak dan melakukan ritual penyembuhan ini. Turunkan diri Anda, berlutut atau duduk setinggi mata anak, berikan kontak mata yang tulus. Akui kesalahan Anda. Katakan dengan jelas, "Mama atau Ayah minta maaf sudah berteriak. Itu tidak benar. Mama marah, tapi seharusnya tidak melampiaskannya kepadamu." Mengapa tindakan ini jauh lebih kuat daripada bentakan itu sendiri? Anda mengajarkan akuntabilitas. Anda menunjukkan pada anak bahwa orang dewasa pun membuat kesalahan, tetapi yang membedakan adalah kemauan untuk bertanggung jawab. Ini adalah pelajaran etika tertinggi. Anda membangun ulang kepercayaan. Setiap kali Anda meminta maaf, Anda menambal retakan yang disebabkan oleh bentakan itu. Anda mengajarkan anak bahwa cinta Anda lebih stabil dan lebih besar daripada amarah Anda. Itu adalah pesan yang memberi anak rasa aman paling dalam. Meminta maaf tidak mengurangi otoritas Anda, tapi melipat gandakan rasa hormat. Anda menunjukkan kerentanan, kejujuran, dan komitmen. Anda mengajarkan anak bahwa kesalahan tidak mendefinisikan kita, tapi cara kita memperbaiki kesalahan itulah yang mendefinisikan kita. Biarkan anak melihat proses perbaikan ini. Ini adalah ritual yang mengubah rasa bersalah menjadi fondasi kepercayaan dan mengubah orang tua yang fragile menjadi pahlawan yang rendah hati. Anda tidak hanya meminta maaf, tapi sedang menyembuhkan masa depan emosional anak Anda. Anda telah melakukan semua langkah taktis dan langkah penyembuhan. Sekarang, mari kita lihat ke masa depan. Ini adalah langkah terakhir, dan ini adalah langkah yang paling penting bagi warisan Anda. Langkah 6, ingatlah, perilaku Anda adalah cetak biru, blueprint anak Anda. Sadarilah kebenaran yang menakutkan ini. Anak Anda tidak hanya mendengarkan kata-kata Anda, mereka memfotokopi setiap tindakan Anda. Anda mungkin berteriak, "Jangan marah, atur emosimu." Tapi jika mereka melihat Anda membanting pintu saat frustasi atau meluapkan kekesalan saat macet, mereka akan meniru tindakan itu. Anak tidak belajar dari khotbah Anda saat tenang. Mereka belajar dari reaksi Anda di momen kritis. Pikirkan tentang 10, 20, 30 tahun ke depan. Bagaimana Anda ingin anak Anda menghadapi pekerjaan yang sulit? Apakah mereka akan berteriak atau mengambil napas dalam-dalam? Pasangan hidup yang membuat frustasi, apakah mereka akan silent treatment atau meminta maaf dan bicara baik-baik? Kegagalan pribadi, apakah mereka akan menyerah atau mengakui kesalahan dengan rendah hati? Anda sedang memberikan mereka jawabannya hari ini. Perilaku Anda adalah kurikulum rahasia yang mengajarkan mereka cara menghadapi penderitaan, stres, dan kekecewaan di dunia nyata. Pilih warisan Anda.
Setiap kali Anda menahan bentakan, Anda sedang mengajarkan anak regulasi emosi. Setiap kali Anda meminta maaf, Anda sedang mengajarkan humility dan kekuatan hubungan. Jangan biarkan bentakan sesaat merenggut kesempatan ini. Warisan Anda bukanlah tentang seberapa sukses anak Anda secara finansial, melainkan seberapa sehat, stabil, dan mampu mengelola badai batin yang Anda ajarkan pada mereka. Berjuanglah untuk mengendalikan amarah Anda, bukan demi ketenangan saat ini, tetapi demi kesejahteraan emosional abadi anak Anda. Jadilah pahlawan yang menunjukkan bahwa bahkan ketika dunia terasa berat, kita memilih kendali diri, cinta, dan martabat. Ini adalah pelajaran parenting yang paling mendalam. Ayah bunda, Anda telah mendengar dan menerima 6 langkah jitu untuk mengakhiri siklus bentakan. Sekarang, pilihan ada di tangan ayah bunda. Ingat, perjuangan ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang komitmen untuk berubah demi anak kita. Mari kita review kembali 6 senjata rahasia yang Anda miliki mulai hari ini. Jeda 5 detik, hentikan reaksi insting. Ucapkan emosi, namai monster amarah. Menjauh fisik, modeling self-control. Bicara lebih lembut, mengajarkan rasa hormat. Minta maaf, menyembuhkan dan mengajarkan akuntabilitas. Jadilah contoh, menciptakan warisan emosional. Anak ayah bunda tidak membutuhkan orang tua yang tidak pernah marah. Mereka membutuhkan orang tua yang tahu cara kembali dan memperbaiki hubungan setelah marah. Anda adalah pahlawan yang belajar dan berjuang. Sekarang, tunjukkan komitmen Anda. Tulis di kolom komentar, "Saya siap mengendalikan amarah." Jadikan ini janji publik Anda. Jika video ini membantu, like dan share video ini kepada orang tua lain. Mari kita hentikan siklus teriakan ini bersama-sama. Terima kasih telah berani menghadapi kebenaran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayah bunda pasti bisa.